ulang lagi. Koefisien itu adalah konstanta yang berada di depan variabel, sedangkan variabel adalah ubah acak, itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, ya, di mana nilainya belum ditentukan, ya. Itu nanti kita belajar kalau nilainya ditentukan itu belajar tentang fungsi atau persamaan linear satu variabel. Nah, konstanta itu apa? Konstanta itu adalah nilai yang tetap, ya. Nilainya sudah tetap. Kalau misalnya 3 ya 3, kalau 4 ya 4 gitu. Oke, saya lanjut ke suku sejenis, ya. Suku sejenis dan tidak sejenis, ya. Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan derajatnya sama. Derajat itu bisa disebut pangkat, ya. Suku sejenis itu adalah variabel sama, derajatnya sama. Walaupun derajatnya variabelnya sama dan derajatnya berbeda, itu tidak sejenis, ya. Ini disebut ini tidak sejenis, ini sejenis, ya. Ini sudah saya berikan contohnya. Ingat media-media yang saya gunakan ngajar ini akan saya berikan ke kalian nanti, boleh digunakan gitu. Sudah ya, saya lanjut ya. Kalau tidak ada yang berkomentar berarti saya akan lanjut ya. Iya. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan pada aljabar dapat dilakukan apabila variabel dan pangkat atau derajatnya setiap suku sama ya. Gitu. Contohnya ya, misalnya ini 2x plus 2y min 3x plus 4x kuadrat min 6y gitu. Dan penulisan dalam aljabar derajat tertinggi selalu ada di depan dan diurutkan sesuai dengan urut alfabet ya. Makanya kalau kalian belajar aljabar atau tentang aljabar itu pasti x itu selalu di depan, y-nya di belakang gitu. Karena ditulis sesuai dengan huruf alfabetnya, urutannya gitu. Dan derajatnya yang tertinggi selalu di depan. Nah, di sini yang bisa dijumlahkan itu adalah 2x sama min 3x dan 2y dikurang 6y ya. Nah, ini hasilnya ya. Gitu. Saya nggak bakalan bahas latihannya ya. Kita lanjut aja, pasti kalian bisa lah. Ini udah. Ya. Derajat itu tadi apa? Pangkat. Apa ya? Pangkat. Ya. Oh iya ya. Biasanya itu derajat itu digunakan di bahasa polinom ya. Di polinom gitu. Kan derajat tertinggi kayak gitu kan. Iya. Oke. Udah ya, kita lanjut. Latihannya nggak bakalan saya berikan ya. Karena kalian pasti bisa gitu. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang perkalian ya. Nah, ini kalau perkalian satu suku dengan dua suku. Atau bisa dibilang sifat apa nih namanya? Komutatif. Bukan komutatif. Sifat apa? Distributif. Sifat penjumlahan. Sifat apa? Asosiatif mungkin. Asosiatif itu pertukaran lagi, pengelompokan. Ini distributif ya. Kalau distributif. Ada ya udah kalau bukan komutatif sama asosiatif ya pasti distributif. Iya. Nah, berarti di sini dikasih persatu ya. Ini kalau di kata bahasa siswa itu kali pelangi katanya. Kalau kalian besok ditanya, Bu, ini kali pelangi ya gitu. Kalau kalian nggak tahu nanti. Nah, selanjutnya perkalian dua suku ya. Nah, kalau perkalian dua suku sama seperti ini, ya. Kalian udah tahu lah ya ini ya. Iya. Nanti kalau perkalian satu suku sama tiga suku sama prosesnya sama. Kalau dia tiga suku berarti perkaliannya foto sama. Makanya punya istri biar ada yang nyapuin. Kenapa sih? Kori. Kori kenapa Kori?
Nah, ini ya. Nggak apa-apa. Astagfirullah. Oke, selanjutnya ya. Dia lupa matiin mic-nya pas ngomong gitu loh. Selanjutnya saya lanjut ya, ini cara perkaliannya gitu ya. Nah, yang belum saya bahas di sini itu adalah tentang penyederhanaan. Biasanya menyederhanakan bentuk aljabar. Tapi sebelumnya kalian belajar dulu tentang apa tuh? Yang persamaan kuadrat dulu ya, sedikit ya. Contohnya itu adalah misalnya kayak gini nih. Saya punya bentuk AX kuadrat ya. AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuk dari kuadratnya ya. Nah, kita harus tahu cara memfaktorkan. Kalau dalam aljabar itu seperti dia memfaktorkan. Jadi faktornya itu kayak gini nih. Nah, ini di sini X, ini X ya. Soalnya dimatiin dulu gininya mic-nya, suara motor soalnya. Iya, Pak. Nah, di sini X berarti. Nah, di sini saya akan tulis plus M plus N ya. Dibagi A. Sorry, bukan dibagi A ya. Nah, yang ini khusus kalau A sama dengan 1 ya. Ini rumus untuk khusus A sama dengan 1. Nah, dengan syarat jika M dikali N itu sama dengan C, B ditambah N, sorry, B tambah N. M tambah N, ini mungkin pernah ya, sama dengan B. Ya. Gitu. Itu syaratnya untuk A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 kan otomatis X kuadrat plus BX plus C jadi persamaannya ya. Saya kasih contoh, misalnya ya, X kuadrat min 5X plus 6 ya. Nah, faktornya gimana? Kalian ada pakai HP atau pakai komputer? Pakai HP, Pak. Oh, soalnya kalau pakai komputer tuh kalian bisa note sendiri gitu loh, nulis sendiri gitu. Kalau pakai HP terlalu besar jempol kalian masalahnya. Nah, di sini berarti kalian cari perkaliannya 6, penjumlahannya min 5. Gitu. Berapa jadi isinya? 2 dan 3. Oke. 2 dan 3, Pak. Plus min. Masalahnya tandanya harus diketahui. Harus jelas. Kalau plus kan kalau dijumlahkan hasilnya 5, bukan negatif 5. Negatif. Min, Pak. Ya. Negatif 3 plus negatif 2. Bukan plus ya, min ya. Oke. Karena apa? Karena kan min 3 kali min 3 itu hasilnya positif 6. Sedangkan kalau negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya min 5. Itu contoh kalau A sama dengan 1. Ini sudah dicatat. Sudah dicatat belum? Kalau diam artinya sudah ya, saya akan gitu kondisikan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah yang A tidak sama dengan 1 ya. Ini, yang A tidak sama dengan 1. Kalau A tidak sama 1 maksudnya itu adalah jika A-nya 2, 3, 4, setengah, sepertiga, kayak gitu. Rumusnya itu tinggal ditambah kayak gini di sini. Sorry, nanti saya hapus dulu. Nah, di sini A tidak sama 1. Di sini ada A. AX, di sini AX per A ya. Gitu. Nah, kayak gini. AX plus M, AX plus N per A. Syaratnya sama, A dikali N itu sama dengan A dikali C ya. Gitu. Terus M tambah N itu sama dengan B. Nah, sama ya. Kita kasih contoh misalnya 2X kuadrat
dulu ya. Saya nggak pakai. Nah, ini ya, bukan ini min 10 ya. Ini ada X-nya, lupa saya. Nah, contohnya kayak gini. 2X kuadrat min 8X min 10 ya. Contohnya kayak gini. Jadi, yang perlu kita buat adalah, di sini kita sediakan 2X dulu. Di sini kita sediakan 2X per 2 ya. Nah, gitu. Rumusnya kayak gini untuk menyederhanakan. Sekarang, apa namanya itu? 2 kali min 10 itu berapa? Kan A kali C. 2 kali min 10, min 20. Min 20, Pak. Nah, jadi gini. Untuk mengisi bilangan di sini, hasil kalinya itu min 20, penjumlahannya min 8. Berapa sama berapa? Penjumlahan, ini hasil kalinya min 20. Terus hasil penjumlahannya itu min 8. Berapa? Susahnya itu di sini karena harus tahu dua bilangan yang dikalikan itu hasilnya sekian, yang dijumlahkan hasilnya sekian kayak gitu. Penda berapa? Biasanya Penda ini biasanya tahu biasanya. Kalau nanti belajar kalian yang ini ya banyak latihan ya. Itu ya sebenarnya makanya kalian itu juga pintar, mungkin lebih pintar kalian ya karena kalian otak kalian masih pintar, tapi kalian kurangnya itu adalah pengalaman. Berapa sama berapa di sini? Oh, 10 dan Min 2, Pak. min 2 kali 10. Lagi. Min 10 sama plus 2. 2. 2. Nah, yang di sini kalian boleh coret mana saja ya. Gitu. Ini faktornya ada dua. Kenapa? Pada saat kita coret 2 yang ini, ya, faktornya itu menjadi 2x min 10 dan x plus 1. Itu. Ya, gitu. Itu ya ada 2 faktor. Jika kalian mencoret yang di sebelah kanan, nah kalian coret yang sebelah kiri maksudnya, ini jadi 5 kan? X min 5. Nah, jadinya x min 5 Jadi X. plus 2 gitu. Jadi dia memiliki 2 faktor gitu. Ingat kenapa 2 ini tidak dicoret di sini? Karena di sini ada operasi perkalian. Kalau operasi perkalian itu dicoret 11 atau saja gitu, ya. Nggak bisa dua-duanya. Nggak boleh. Kan operasi perkalian kayak gini loh. Misalnya kita dibagi 6 per 2 misalnya. Jadi coret satu saja. Nah, nggak boleh coret dua-duanya. Kecuali kalau misalnya 4 ditambah 6 per 2 baru dicoret dua-duanya karena ada Baru operasi. bisa. Nah, ini kenapa nggak saya harus dicoret dua-duanya? Karena ada operasi pengurangan gitu. Ya. Itu kalian pahamin ya. Biasanya saya sering sih. Bukan hanya siswa, mahasiswa pernah juga saya kasih soal 4 dikurang 6 dibagi 2 itu berapa? Dia coret salah satunya. Sehingga dia coret. Misalnya contoh ya. Karena hasilnya beda loh. Saya kalau coret ini kan 2 tambah 6 kan 8 hasilnya nanti. Coba kalau dioperasikan penjumlahan dulu 4 tambah 6. Itu 10 kan. 10 dibagi 2 itu 5. Harusnya 5. Gitu. Tapi kalau kita coret dua-duanya, nah ini kan hasilnya 3 kan. Berarti kan 2 tambah 3, 5. Itu proses yang benar. Kalau misalnya ada angka atau huruf yang agak nggak bisa ditulis, kalian dengerin saya ya. Rektorat. Oh iya, benar. Nah, selanjutnya ya. Oke, ini Ada sudah. hasil. Nah, sekarang saya lanjut ke materi gini. Materi selanjutnya tentang persamaan linear satu variabel ya. Kalau persamaan linear satu variabel itu kemungkinan tidak ada materi atau apa ya gitu. Nah, tunggu sebentar ya, saya akan carikan dulu objeknya ya. Sebuah contoh medianya.
agak hitam biarin aja dulu ya. Udah. Oh, yang bebek itu. Ya, udah kelihatan ya. Oh, pernah dikasih tahu kalian? Pernah sama Bu Rika. Oh, ini saya yang buat ya. Nah, sekarang Kirain Bu Indah. nah nanti lagi 10 menit kan mati ya. Nanti saya share lagi gininya ya. Apa tuh? Apa? Saya share lagi Linknya. apa itu linknya ya. Nah, di sini maksudnya ini adalah berapa, misalnya di sini titik-titik ya, berarti di sini berapa, misalnya di sini X-nya, saya ada simbol X-nya, di sini misalnya X ya, kasih simbol X gitu, berapa nilai X agar si bebek bisa nyebrang kayak gitu, itu simulasi persamaan linear satu variabel ya, kayak gitu. Nah sekarang saya akan lanjut mulai, nah di sini, misalnya kayak gini, gunakan blok-blok untuk membantu penyeberangan menyeberangi sungai. Nah, misalnya di sini itu adalah X-nya, berapa balok yang dibutuhkan gitu. Misalnya kalau saya pencet 1, ya saya pencet jalan, nah jadi dia nggak bisa gitu, ya. Terus saya kembali, misalnya saya klik 2, gitu, saya klik jalan, nah itu bisa jalan kan. Otomatis nilai X-nya adalah berapa? 2. Dua. Nah, kayak gitu, ya. Terus selanjutnya next. Nah proses yang kedua itu kantong, ya. Berarti setiap X itu bernilai 2 kayak gitu ya. Berarti berapa kantong? Misalnya saya di sini saya pilih itu, nah itu ada kantongnya, saya pilih 2 langsung saja biar dia jawabannya benar. Nah jalan itu ada 4. Nah gitu ya. Berarti kantongnya itu Kantong. 2 gitu. Ya. Oke. Kita langsung next lagi. Nah kayak gini, ini udah masuk ke persamaan linear ya. X-nya sama dengan 4 ya, berarti berapa butuh berapa nilai X, sedangkan panjangnya ini 4, sebenarnya jawabannya udah tersedia, tinggal kita pilih 4 gitu 4. di yang klik jalan ya. Benar. Oke, X. Nah gini, kalau X-nya ada 3 sedangkan panjangnya 6, berapa? Berarti kan kalau kita rubah ke dalam persamaan linear satu variabel, 3X sama dengan 6. kan, nah kayak gitu. Kalian harus ngurus, ini soal media. Berarti X-nya berapa? 2. Nah 2, berarti kita pilih 2 nih. Kita pilih 2. 2. Berarti kalau kita klik jalan, nah, oke, kayak gitu ya. Nah selanjutnya klik kembali lagi dulu ya, saya ini biar hilang. Itu ada nanti saya jelaskan tentang soal ini baru medianya saja. Klik kembali, ya mudah nanti kalian bisa buat ya. Kalau kalian misalnya skripsi nanti mengambil pengembangan media, terus ngambilnya GeoGebra, bisa tanya-tanya ke saya. Gitu. Gimana caranya biar jalan bebek? Pakai slide. Ada kakinya itu Sonia. Pakai slider mungkin ya. Nah selanjutnya ya, ini kayak gini ya, ada 7 ya. Nah di sini ada 3, di sini ada X, ada X. Berarti persamaannya gimana kalau kalian mau rubah? 2X ditambah 3 sama dengan 7. 7. Nah, berarti X-nya berapa? Kalian pasti bisa hitung. X-nya 2. Nah, oke, X-nya 2 ya. Saya nggak perlu ajarin lagi gimana caranya ya. Berarti nanti kita tinggal klik aja yang ini, klik 2. Oke, ya. Langsung mulai. Kok mulai lagi jalan maksudnya. Nah, penjelasan. Nah, di sini ada penjelasan ya. X tambah 3, 2X. Nah, di sini kita menggunakan konsep persamaan linear satu variabel itu adalah konsep keadilan ya. Tidak menggunakan pindah ruas ya. Tidak menggunakan sifat pindah ruas. Itu karena kebiasaan di sekolah, karena lebih cepat menggunakan sifat pindah ruas, jadi itu sering digunakan gitu.
lebih viral gitu loh. Ya, kata-kata yang sekarang. Tapi konsep sebenarnya adalah konsep yang kayak gini. Jika ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan juga kita kurangi 3. Nah, jika ruas kiri kita kalikan setengah, ya ruas kanan otomatis juga kalikan setengah. Sehingga jawabannya adalah X sama dengan 2. Itu adalah proses sebenarnya ya. Saya akan ajarin kalian, sebenarnya boleh kalian jelaskan menggunakan pindah ruas, tetapi jelaskan dulu bagaimana konsep sebenarnya ya. Jangan asal jeplak langsung pindah ruas kayak gitu ya. Nanti kalau kalian ditanya kenapa kalau pindah ruas melewati sama dengan positif menjadi negatif, kalau ditanya seperti itu gimana kalian jawab? Nggak ada bisa jawab kan? Kalau ditanya nih misalnya X plus 3 sama dengan 7, karena X karena di sini positif pindah ruas jadinya X sama dengan 7 kurang 3. Langsung ada siswa yang kritis, Bu, kenapa kok pindah ruas jadinya negatif gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak bisa kan? Nah, makanya itu jelasin dulu konsepnya, seperti ini konsepnya kayak gitu ya. Kalau konsepnya kayak gini, makanya dari itu positif 3 itu berubah menjadi negatif 3 berasalnya dari sini. Paham ya? Sebenarnya saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana menghitung, tapi saya akan menjelaskan konsep sebenarnya bagaimana, biar kalian tahu bagaimana menjelaskan ke siswa. Biar kalian tuh nggak bunuh diri dengan kata-kata kalian sendiri gitu. Ya kan kalau kalian salah ngomong kan jadi bunuh diri sendiri kan. Oke, selanjutnya saya akan hapus ini dulu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang ini kayak gini ya. Berarti ini persamaannya kayak gimana bentuknya? Empat X 2. ditambah 2 sama dengan 10. Apa? 4X ditambah 2 sama dengan 10. Ya, saya udah itu 4X ditambah 2 sama dengan 10. Berarti X-nya berapa? 2, Pak. 2. Kok 8 sih? Kan X-nya katanya. 4X. X-nya sama dengan 2, karena 4X. 2. Tuh. 8. 8 lagi 2. Nah, Bercanda 2. berarti di sini kita jalan ya. Nah, penjelasannya seperti ini. 4X plus 2 sama dengan 10. 4X ditambah 2 dikurang 2. Itu sama ya pindah ruas kayak tadi. 4X sama 8. Ya. 5 bagi 4. Itu media untuk mengajarkan. Ini kalian boleh pakai nanti ya. Sebenarnya ini punya Elsa, tapi boleh digunakan sudah izin sama Bu. Oke, saya akan nah di sini saya kembali lagi ke GeoGebra awalnya ya. Saya sharing lagi ya. Tapi kayaknya ini udah mau mati ya. Saya live dulu ya, biar nggak ganggu yang tadi. Kayaknya mau mati. Saya akan mati, nanti saya kirim link lagi ya. Saya live dulu ya, nanti saya kirim linknya lagi.